Ya sebentar lagi lah, Mbak Nana. Kalau gitu saya Please. kasih bonus 1 menit ya Pak. Dari 10 menit katanya kurang. Emang paling bisa. Lebih gagasan dari gagasan. Pak Prabowo itu hanya laga-lagaan aja untuk memancing anak muda. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Gue kemarin nonton gagasan 3 capres di Mata Najwa. Ya harus diapresiasi lah, mereka udah nyiapin waktu dan bahan untuk ungkapin gagasannya. Tapi yang kemudian jadi perhatian gue di antara 3 capres ini adalah Pak Prabowo. Sejak awal gue udah perhatian banget nih sama Pak Prabowo. Kenapa? Di antara ketiganya cuma Pak Prabowo yang minta tambahan waktu tuh. Ya sebentar lagi lah, Mbak Nana. Kalau gitu saya Please. kasih bonus 1 menit ya Pak. Dari 10 menit katanya kurang. Bahkan katanya nih Pak Prabowo minta sampai 3 jam. Emang paling bisa. Lebih gagasan dari gagasan. Masalahnya nih di sini kemudian adalah ada beberapa hal dari gagasan Pak Prabowo yang menurut gua ini agak unik ya. Sebelum gue bilang aneh, kemudian adalah unik. Yang pertama itu adalah soal kesehatan mental. Ketika Pak Prabowo ditanya nih soal gimana cara menyelesaikan kesehatan mental anak muda. Gitulah kira-kira ya pertanyaannya. Jawabannya Pak Prabowo apa? Ya udah tinggal dikasih gizi yang baik aja gitu loh. Yang penting dikasih makanan bergizi. Kata Pak Prabowo kalau badannya sehat, fisiknya kuat, otomatis mentalnya kuat. Gizinya bagus, anak-anak kuat, tahan fisik, tahan mental, insya Allah depresi akan berkurang, kalau bisa depresi hilang. Lalu kata Pak Prabowo, anak-anak muda ini disuruh bergembira aja gitu loh, nggak usah depresi-depresi. Well, menurut gua ini sangat simplifikasi masalah banget gitu loh. Ketahuan banget kalau Pak Prabowo ini tidak mengerti isu kesehatan mental. Padahal ini tuh isunya anak muda banget. Anak milenial dan Gen Z yang sedang nih diupayakan Pak Prabowo untuk digalang menjadi suaranya di Pilpres nanti. Sampai Pak Prabowo ini kan udah kelihatan ya selfie-selfie yang keren gitu kan. Itu kan semua demi menarik suara anak muda, milenial dan Gen Z ini. Tapi kok malah secara isu milenial dan Gen Z kok nggak ngerti ya. Jadi gini loh, ketika bicara soal kesehatan mental atau mental health, ini nggak bisa disimplifikasi soal ya udah dikasih gizi aja. Ini kayak penyakitnya apa, dikasihnya obatnya apa. Nggak gitu, karena penyakit mental health ini itu banyak banget dan kompleks penyebabnya gitu loh. Orang-orang kadang nih terlihat seger-seger aja, bugar fisiknya, sehat, bahkan dia seneng ketawa-tawa. Bergembira lah kalau istilahnya Pak Prabowo, tapi tiba-tiba bunuh diri. Karena soal kesehatan jiwa dan mental itu emang gak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Dan yang bisa menyelesaikan ini ya apa ya, layanan konseling gitu loh. Layanan kesehatan mental, pengobatan kesehatan mental. Yang sekarang di Indonesia itu masih gak bisa dinikmati semua anak muda. Jadi seharusnya Pak Prabowo itu kalau mau menjawab soal pertanyaan kesehatan mental itu ya harusnya di situ dong. Ngomongin bahwa misalnya ya saya akan membenahi pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Ya saya akan memberikan bantuan kesehatan mental bagi anak-anak muda, pendampingan, rumah konseling dan lain-lain. Soalnya nih menurut riset Pusat Psikiatri Anak dan Remaja Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 95% anak muda di Indonesia itu kena mental health. Dan problem menurut mereka ketika mengalami masalah kesehatan jiwa itu ya pelayanan kesehatan gitu loh mayoritas. Jadi kalau itu tidak ada ya sama aja tidak menyelesaikan masalah. Bukan soal ngasih makan yang bergizi, bukan soal nyuruh bergembira. Dari sini kemudian kan jadi ketahuan bahwa laga-laga Pak Prabowo yang selama ini pengen ngedeket ke anak muda lewat selfie-selfie dan lain-lain itu ya cuman sebatas itu. Tapi dia tidak mengerti persoalan anak muda. Dan bagi gua ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya ya
tidak relevan gitu loh untuk menjadi pemimpinnya anak muda. Soalnya isu hari ini yang sedang dialami anak muda, ya dia cenderung simplifikasi, tidak mengerti. Simpel kan? Nah, masih ada kok isu anak muda lain yang di gagasannya Pak Prabowo itu kemudian juga menurut gua kurang pas jawabannya ya. Yaitu ketika ditanya soal UU ITE. Di sini Pak Prabowo itu tidak memposisikan dirinya sebagai capres, tapi sebagai menhan. Dia malah ngasih contoh soal apa? Soal Pak Jokowi yang ketika dihina-hina, ketika diceng-cengin ya mungkin dan lain-lain dan dikritik tidak pernah melaporkan orang. Oke, well Pak Jokowi memang seperti itu. Tapi kan itu bukan inti dari pertanyaannya. Inti pertanyaannya adalah apakah Pak Prabowo akan merevisi UU ITE atau tidak? Ya jawabannya malah kemana-mana alias Joko Sembung naik beca. Nggak nyambung, Cak. Nah, di sini padahal isu kebebasan berpendapat yang ada di dalam UU ITE itu isunya anak muda banget. Anak muda ini pengguna medsos dan kebebasan berpendapat anak muda itu ada di medsos. Karena ada banyak pasal-pasal karet itu yang kemudian bisa membatasi kebebasan anak muda untuk berpendapat. Lah, Pak Prabowo tidak kemudian memberikan solusi atas itu. Padahal nih, kalau Pak Prabowo itu memang benar-benar berpihak pada anak muda, kan tinggal bilang aja kayak gini. Oke, nanti saya lihat masalahnya bisa saya revisi. Selesai. Ya kan apalagi dia bilang kalau semua pendapatnya itu atas dasar profesor-profesor gitu loh. Jadi kan harusnya lebih simpel gitu. Nah, dari dua hal itu tadi menurut gua udah cukup lah. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ya memang Pak Prabowo itu hanya laga-lagaan aja. Foto-foto dan lain-lain, action-action aja untuk memancing anak muda. Tapi secara memahami persoalan dan gagasan tetap dia tidak relevan untuk menjadi pemimpin anak muda. Sangat berbeda menurut gua dari Mas Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena dia di soal isu kesehatan mental berulang kali gitu kan, dia sudah menyebutkan banyak banget solusi mulai dari membuat pelayanan kesehatan mental yang mudah dan itu juga sudah dilakukan di Jawa Tengah. Lalu ngomongin soal pendampingan kepada anak-anak muda, pendampingan konseling kayak yang dia bilang waktu di UGM maupun yang di UI gitu loh. Saya kirim psikolog untuk mendampingi mereka dan anak-anak, saya tambahi perempuan dan anak-anak. Psikolog kemudian mewawancarai dengan sangat baik, sangat tenang, dia nyaman, bagaimana perasaan. Dan itu jelas bahwa menunjukkan Mas Ganjar ini bukan hanya fisiknya aja yang tampilannya kayak anak muda, tapi dia memang mengerti isu-isu anak muda. So guys, teman-teman gue semuanya silakanlah kalian pilih yang laga-lagaan doang atau emang yang beneran mengerti soal anak muda. Bye.